Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Di video kali ini saya akan membuat video presentasi sederhana mengenai administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Eh, dalam video yang sebelumnya saya sudah menjelaskan materi tentang administrasi peserta didik, maka di video kali ini adalah tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, sebelum kita masuk apa itu administrasi, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pendidik dan tenaga kependidikan itu. Nah, jadi yang dimaksud dengan tenaga kependidikan itu adalah mereka-mereka yang memiliki kualifikasi sebagai guru, sebagai dosen, sebagai tutor, dan lain-lain yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, yang sesuai dengan bidang garapannya masing-masing, yang berpartisipasi dalam pelaksanaan pendidikan secara langsung. Jadi itu yang dinamakan dengan tenaga pendidik. Sedangkan yang tenaga kependidikan itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri yang kemudian diangkat untuk penyelenggaraan pendidikan yang hadirnya tenaga kependidikan ini adalah untuk menunjang proses-proses pembelajaran dalam suatu sekolah maupun perguruan tinggi. Itu adalah pengertian dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya kita akan masuk membahas tentang administrasi dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, jadi administrasi tendik dan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ini adalah sebuah proses aktivitas yang harus dilakukan oleh setiap lembaga kependidikan, baik itu sekolah maupun perguruan tinggi negeri, mulai dari pendidik atau tenaga kependidikan itu masuk atau diterima dalam sekolah tersebut sampai pada masa dia berhenti atau pensiun dari sekolah tersebut, melalui proses-proses perencanaan sumber daya manusia, kemudian proses perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, gaji, tunjangan, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu yang dikatakan dengan administrasi PTK. Kemudian selanjutnya yaitu proses dari administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, di mana proses-prosesnya ini ada 3. Yang pertama yaitu ada proses pengadaan, di mana proses pengadaan ini adalah proses mengadakan, proses mencari, menerima, dan menemukan calon-calon pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dan cocok untuk ditempatkan dalam suatu lembaga pendidikan. Jadi dalam proses pengadaan ini tentunya ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan di dalamnya, yaitu ada dia yang pertama adalah analisis atau ramalan kebutuhan tenaga kerja. Apa maksudnya? Yaitu contohnya adalah misalkan nih dalam sekolah ini guru apa sih yang dibutuhkan, guru mata pelajaran apa yang tidak ada. Nah, jadi disitulah dicari guru-guru apa yang sedang dibutuhkan gitu. Kemudian yang kedua adanya rekrutmen anggota, yaitu dengan tentunya menetapkan syarat-syaratnya. Contohnya nih guru PAI misalnya, dengan syarat harus menghafal minimal 1 juz atau syarat-syarat yang lainnya gitu. Jadi untuk perekrutan ini harus diselenggarakan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu gitu. Kemudian yang ketiga yaitu seleksi untuk menemukan mana yang terbaik di antara calon-calon yang baik gitu. Jadi dalam seleksi ini harus memenuhi standar. Dalam seleksi ini harus dilihat mana calon pendidik yang memenuhi kualifikasi, memenuhi syarat gitu. Walaupun kadang dalam prakteknya masih sering sekali kita temui proses seleksinya itu tidak berdasarkan kualifikasi, namun dengan melihat siapa yang terdekat gitu. Misalkan si A ini dekat dengan
istilahnya kepala sekolahnya gitu. Masih sering kita temui hal-hal yang seperti itu. Namun pada hakikatnya itu harus ditentukan berdasarkan kualifikasinya gitu. Berdasarkan apa yang telah ia usahakan untuk masuk dalam suatu sekolah tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu proses penempatan, yaitu menempatkan pendidik dan tenaga kependidikan itu sesuai dengan posisinya. Misalnya guru mata pelajaran biologi, tentu lulusan biologi tentu harus ditempatkan dalam guru mata pelajaran biologi. Itu selanjutnya seperti yang lain-lainnya. Kemudian yang proses ketiga yaitu ada proses orientasi namanya. Di mana proses orientasi ini adalah proses penerimaan kepada calon-calon pendidik dan tenaga kependidikan yang baru. Artinya dengan adanya orientasi ini bisa membuat calon pendidik dan tenaga kependidikan ini akan merasa lebih akrab dengan teman-teman yang lainnya. Jadi dia ibaratnya menemukan sebuah keluarga baru dalam sekolah tersebut. Gitu. Itu adalah proses orientasi. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, tentu pendidik dan tenaga kependidikan ini tidak terlepas dari yang dua. Apa itu? Ada kewajiban dan ada hak. Jadi kewajiban hak, tidak boleh dibalik antara hak dulu dan kewajiban. Karena apa? Karena biasanya kalau hak yang terlebih dahulu didapatkan, maka ia akan mudah saja melupakan kewajibannya. Namun jika kewajiban itu sudah dilakukan, maka hak-haknya akan sudah ada di depan mata. Gitu. Nah, apa saja itu hak-hak pendidik dan tenaga kependidikan? Hak-haknya itu ada 3. Yang pertama adalah gaji, kemudian tunjangan, dan yang ketiga adalah penghargaan. Nah, yang pertama yaitu gaji. Gaji itu adalah suatu kompensasi yang diberikan kepada pegawai, kepada pendidik, tenaga kependidikan, berupa gaji pokok, tunjangan, dan lain-lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gitu. Jadi yang gaji ini harus dibayarkan. Gitu. Kemudian yang kedua adanya tunjangan, di mana tunjangan ini ada tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Yang tunjangan tetap ini adalah pembayaran yang dibayarkan kepada pekerja secara teratur, kontinu, yang dikaitkan dengan pencapaian prestasi kerja. Gitu. Kemudian yang kedua ada tunjangan tidak tepat, di mana tunjangan tidak tepat ini tidak dikaitkan secara langsung dengan prestasi kerja. Contohnya apa? Contohnya yaitu uang makan, uang transport, dan lain-lain. Itu adalah contoh dari gaji tunjangan tidak tepat, tidak tetap. Kemudian yang ketiga yaitu penghargaan, di mana penghargaan ini adalah sesuatu yang menarik orang lain untuk mau bergabung, menjaga pekerjaan, melakukan pekerjaan sebaik mungkin, supaya dia diberikan suatu penghargaan. Kemudian selain ketiga hak-hak tersebut, ada juga hak-hak lainnya dari pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu yang pertama ada cuti. Kemudian yang ketiga ada pembinaan dan pengembangan karir. Yang pertama yaitu cuti, dimana sering sekali kita lihat bahwa guru, dosen itu selalu memiliki masa cuti. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 79 ayat 2 disebutkan bahwasanya seorang pendidik dan tenaga kependidikan itu memiliki hak cuti selama 12 hari sekurang-kurangnya. Sedangkan bagi perempuan ada masanya yaitu untuk cuti melahirkan namanya, itu ada waktu 3 bulan, yaitu sebulan sebelum melahirkan dan 2 bulan setelah melahirkan. Kemudian yang kedua ada hak pembinaan dan pengembangan karir. Itu biasanya dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Contoh-contohnya yaitu misalkan seminar dan lain-lain. Nah, itu adalah administrasi dari pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, keseluruhan proses yang sudah kita sebutkan sebelumnya itu harus dievaluasi. Kenapa? Karena untuk melihat sejauh mana
administrasi dan dari pendidik dan tenaga kependidikan ini dilakukan. Apakah sudah berhasil apa belum gitu. Jadi harus ada yang namanya proses evaluasi. Baik, segitu saja video presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.